Potong nggak nih? Potong nggak nih? Potong nggak nih? Ya udah, potong aja. Hah? Kok tahu sih? Hah? Tepat, tahunnya 48, 48, persis. Kan? Iya. How do you know? Emang suka? Jadi konsepnya adalah, kalau tadi Mas punya Willys, yang paling gampang konsepnya begini Mas. Waduh. Long time no see nih. Oh iya. Telepon Pak Budi kali ya? Bro, di mana? Katanya mau main ke bengkel. Iya, pas lagi ada di bengkel nih. Ya, mau mampir ya? Ya udah. Oke, ditungguin. Sip. Thank you. Ya. Mana Om Rifat? Ya bro. Cepet juga sampainya. Cepet juga sampainya. Oh, lupa saya belum pakai ini justru. Harus pakai ini dong. Kan kita anak bengkel. Kalau anak bengkel sendirian nggak apa-apa. Kalau ini harus pakai ini. Nggak jauh kan? Enggak lah. Aman kan? Macet. Kita nikmati aja namanya mau ke bengkel kan. Iya. Maaf ya Mas ya, bengkelnya kita lagi puasa. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa minum nih. Lihat mobil aja udah puas kita. Loh, kalau sebagai anak bengkel, kita pokoknya yang penting duduk depan mobil sampai 3-4 jam nggak apa-apa. Itu yang kita nikmati. Dari waktu itu saya mau kasih lihat ini Mas. Saya mau kasih lihat Mas mobil belakang. Harusnya BRS tuh. Apa tuh? Budi Raharja Selamat. Bukan Z ya? Bukan Z. SZ-nya dihilangin. Ini mobil baru Mas. Hah? Ini mobil baru. Ini mobil baru. Baru datang dari showroom. Yang punya orang Kalimantan. Dia bilang, Mas Rifat, saya mau balapan dong. Katanya gitu kan. Oh iya, saya tawarin kan mobil gini-gini. Ini BRZ. BRZ. Saya tawarin kan, mobil mau nggak? Udah ada. Enggak, saya nggak boleh sama papa katanya. Harus pakai mobil baru. Gila. Jadi belilah dia mobil baru. Terus pas mobilnya datang, saya sama Rizal berdua gini. Potong nggak nih? Potong nggak nih? Potong nggak nih mobil? Ya udah, potong aja. Jadi, tapi speknya sih rada edan juga sih. Gearbox sequential, ini semua datang dari Jepang nih. Rollbar-nya bukan bikin sini Mas. Jadi kit Semuanya. langsung masuk. Kit langsung masuk. Kalau kita di sini bengkel ini yang paling penting safety. Jadi nggak ada yang diakal-akalin. Nggak ada yang diakal-akalin sama sekali. Ini ya nggak ada rasanya Mas. Iya, secuil doang. Kalau ini mungkin sering lihat. Iya. Ya kan, kalau kita lagi off-road berdua kan, Iya. ini selalu menjadi mobil mobilisasi saya. Seru sih. Ini baru seminggu ini di sini. Tadi di rumah. Kalau malam lagi ini puasa-puasa suka keliling komplek sama anak-anak naik ini. Oh gitu. Iya, cuman di rumah tiba-tiba ada mobil datang jadi harus keluar, harus pindahin ke sini. Tapi yang keren itu mobil Babe itu ya. Hehehe. Emang 604 kan? emang umur nggak bohong. Enggak Mas, ini spesial. Ini emang kayak 604 sama, mesinnya 604. Ini sebenarnya Fiat 130. Fiat 130. Iya. Bener Mas, bener feelingnya. Ini mesinnya 604 emang. Mesin 604. Iya, mesinnya 604. Jadi ini 604 262 Volvo. Mesinnya sama. Sama tipenya ya. Dan Ferrari Dino. Oh. Mesinnya sama. Jadi waktu si 604 keluar kan dia Prancis. Dia kerjasama yang Itali keluarnya ini. Yang Swedish keluarnya Volvo. Sekelas nih, seumur sama Mas kayaknya Mas. Enggak lah, ini mobil lebih muda. Ini Berapa? Iya lah, 72. 72. Ya, pas gue lulus SD. Tapi waktu saya SD saya pakai ini, senangnya gila. Gue kayak anak raja, dijemputnya pakai ginian.
Ini mobil kemarin baru saya masukin YouTube. Sejak kakek saya nggak ada, emang sewaktu kakek saya nggak ada, ini mobil udah dititipin di rumah om saya. 21 tahun lah nggak dipakai. Iya, tapi di jack stand. Jadi mobilnya nggak terlalu kenapa-napa. Kemarin sampai di semuanya saya berpikir, aduh mobil udah hancur banget. Ternyata selama ditutup pakai cover, selama ditaruh sana pakai cover, dalam garasi gelap. Udah pas buka ya masih begini aja catnya. 21 years. Ini udah hidup nih, tapi nunggu pelak datang biar kece dikit. Pakai apa? Kenapa nggak distandatin aja? Kemarin saya udah jalan pakai ini nih. Pakai list. Pakai list chrome putih ya. Nanti saya lagi pesan pelaknya kayak begini, tapi punya Ferrari. Jadi bentuknya sama, tapi ringnya gedean dikit. Ringnya gedean dikit. Naik 2 apa naik 1? Naik 2. Ini 13 mas, kecil banget. Minimal naik 2. Iya. Ban putih, lebarin dikit. Kan kalau zaman sekarang ini nggak proporsional mas, bannya kecil banget. Iya kan? Cingkring banget. Tapi pada zamannya kan dia. Megang. Ini dulu bekasnya HMP mobilnya. Ini cuma 1 biji nih mas. Se-Asia cuma 1 biji nih mobilnya. Itu meninggal kan sama si Tony, Bang Sumut. Iya kan saya ke rumahnya mas, itu saya kagetnya minta ampun. Saya habis sampai Tanjung Lesung sama Pas Tommy si foto-foto hari Minggunya. Oh gitu. Asli ngobrol. Udah punya riwayat. Iya. Kan sempat di sini kan sempat dirawat berapa hari sebelum tahun lalu lah. Tahun lalu iya benar, tahun lalu. Dia waktu itu habis tabrakan balapan, habis itu punggung belakangnya, habis itu nggak lama dia pernah masuk ke rumah sakit sini, terus sejak jadi Bang Sumut nggak apa-apa. Lagi di universitas mana tiba-tiba kolaps aja jebret ya toh. Nah. Ini Plymouth 48. Iya. Hah? Kok tahu sih? Hah? Tepat tahunnya 48. Persis. Kan? Iya. How do you know? Emang suka? Babe pernah punya, tapi nggak tahu barang dari mana, nggak tahu. Ini yang punya orang Medan, satu tangan dari baru. Ya 48 ini. Iya benar. Tahu banget gua. Benar 1948 benar. Emang nah. Ini jadi sebetulnya isinya udah Cherokee semuanya. Makanya gua lihat ini udah pasti rumah. Iya, ini udah Cherokee, mesin Cherokee, gearbox Cherokee, karena kan paling dekat Plymouth sama Chrysler, ya kan? Gua ada lagi bangun apa? Willys Maralia yang pickup tapi. Oh, mesin sih masih standar. Willys Maralia, berarti yang panjangan dikit mobilnya? Iya, yang sini ya belang-belang itu. Iya. Yang belang putih biasanya. Yang jeepnya, yang depannya belum sempurna kan Willysnya kan? Iya. Dapat kaca belah? Kaca belah. Astagfirullahaladzim. Itu yang dapat di ini bukan? Dapat di dekat rumah saya bukan? Enggak, gua dapat di Bali. Oh ya? Waduh, bagus tuh mobil. Cuman gue mikir kan gue standar semua asli. Cuman gue mikir kalau di Jakarta standar kita mau gue pulang kan ganti. Iya. Paling nggak Cherokee ya. Cherokee yang 2000 aja, apa 2,5? 2,5, nggak apa-apa. Ini kalau ini mas saya kasih lihat yang selama ini mas kan lihat Pajero saya, tapi udah lama mas masih makanya kotor. Pajero saya yang saya suka pakai balap, sebenarnya mobilnya ya begitu bentuknya. Ini mobil sih kalau dipasangin bodi sangar banget. Ini kemarin ini saya udah 3 bulan nggak kesini, baru dipindahin. Jadi konsepnya adalah kalau tadi mas punya Willys, yang paling gampang konsepnya begini mas. Jadi landasan bawahnya biarkan semuanya standar. Landasan bawahnya mau itu steering, karena steering rasanya bakal serasa Willys kayak zaman dulu. Tapi kuncinya adalah penempatan mesinnya. Penempatan mesinnya dia matching sama gearbox tua biasanya. Gearboxnya nggak sekalian ganti. Nah makanya biasanya kalau dikawin sama gearbox tua, mobilnya nggak bisa berjalan dengan baik karena gearboxnya yang kalah. Ya kan harus pakai adapter segala macam. Nyangkut mendingan jadi satu blok. Nah mas mau 4 wheel apa 2 wheel rencananya? Ya, main-main 2 wheel aja gitu, lah. Kalau 2 wheel gampangnya minta ampun mas. Kalau 2 wheel mah pakai mobil sedan lah, mesinnya lah, nggak usah repot-repot. Nggak usah pakai Cherokee, mahal. Atau pakai itu punya Kijang. Iya bisa juga. Yang diesel ya? Iya, bisa. Pakai Matic kan? By the way, masalah si Willys itu sekarang, orang tuh beli Innova lama mas. Innova lama, Innova yang pertama, itu harganya cuma nggak nyampe cepet. Bodinya dikletek, pasangin body Willysnya di atas jebret. Naik kan normal gila mobil.
Oh, bodinya kayak Willys. orang bikin di Agia dimasukin Mini Cooper Iya, itu. Mini Cooper. Cuma kalau sasis jauh lebih gampang. Kalau itu kan monokok. Kalau ini enggak, rasanya udah normal. Tapi iya naik Willys. Daripada beli Emang ada mesin sasisnya? pretel. Ada. Kenapa pakai sasis, Mas? Karena itu. Cabut. Bodi Willys atas. Aduh, normal banget mobil. AC dingin, power steering, matic lagi kan. Sini dashboard boleh. Iya enggak. Asli semua ya? Oh, asli. Ini mah nggak ada masalah. Kaki ke bawah aja ya. Iya kan? Mobilnya. Daripada beli mesin ngedandan lagi. Oh, mesin, ketemu gearbox, dapat salam dari kabel, ya nggak? Dapat salam lagi dari selang rem, dapat salam lagi dari kaki-kaki, terus, ya kan? Belanja terus ya? 70 juta, cabut, body jual, aku 15 juta, ya nggak? Semuanya bisa pakai, pok, tempel atasnya. Good idea. Susah amat. Good idea. Iya kan? Iya kan? Kan Jasara Harja, setiap hari saya lihat di STNK ada sumbangan Jasara Harja. Berarti kan setiap orang yang punya mobil pasti, atau motor pasti nyumbang ke Jasara Harja. Ya. Ya emang tugas kita kan itu. Jadi setiap pemilik kendaraan motor, roda 2, roda 4, bis, kalau macam, itu kan pasti harus memperpanjang pajak. Pasti lah, tiap tahun lah. Nah, di situ ada Jasara Harja. Oke. Jasara Harja tergabung di sana. Dan itu kepentingannya adalah untuk menjamin kalau orang tertabrak oleh mobil, dia akan dijamin. Oke. Tapi kalau dia kecelakaan tunggal nggak dijamin. Oh, kalau Karena kecelakaan dia tunggal untuk nggak? pihak ketiga, memberikan kepastian jaminan kepada pihak ketiga. Oke. Dan itu setiap tahun nggak gede, motor paling 35.000 Cuma 35.000? setahun. Karena memang itu merupakan perlindungan dasar dari pemerintah, penugasan perlindungan dasar, sehingga pemilik kendaraan motor itu yang dikenain adalah untuk menjamin kalau terjadi musibah pada pihak ketiga. Orang nyebrang, tertabrak oleh mobil, bayar. Tabrakan 2 mobil, dua-duanya luka, mati, bayar. Jasara Harja. Jadi kita sebetulnya selama kita berada di jalan raya itu sudah tercover sama asuransi untuk pihak ketiga selama ini? Iya. Pokoknya masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia, kalau tertabrak oleh kendaraan motor, pasti dijamin Jasara Harja. Oh ya? Iya. Itu dari dulu? Oh, 64 bro. Kita udah 60 Jadi tahun loh Jasara Harja. Jadi selama ini kita terlindungi sebetulnya? Iya, dan kita tidak merasa, karena itu kan masuk dalam sistem. Iyalah. Jadi pada saat bayar pajak, STNK kepolisian, Jasara Harja masuk di situ. Karena memang kita 3 pihak. 3 pihak, ada Kemendagri atau Pemda, kepolisian, Jasara Harja. Oke. Di kantor bersama Samsat, gitu loh. Iya. Nah, itu yang itu pastiin. Jadi udah pasti kalau ada apa-apa kan data lalu lintasnya, data kecelakaannya kan ada di lokasi mana, daerah mana. Itu 3 instansi itu akan bergabung jadi satu tuh, menjadi cari data yang akurat ya. Iya. Dan kita punya database, big data kita punya. Jadi kalau 80 juta kendaraan kita punya data. Itu hidup tuh berarti ya? B sekian-sekian. Kita buka, wah Rifat punya. Waduh, berarti mas-mas saya lagi nyari mobil tua nih, maksudnya B-nya ini mas. Bisa ketahuan itu sama. Jadi enggak, yang mengejutkan buat saya adalah, ya kan saya selama ini pasti kan punya beberapa mobil yang selalu bayar STNK kan. Dan kita selalu sibuk ngurusin asuransi untuk mobilnya. Tetapi kita kan nggak keingat untuk asuransi pihak ketiga gitu loh. Justru asuransi pihak ketiga ini kita sudah lakukan tanpa sadar, di bawah alam sadar. Betul. Jadi itu yang menjamin sebagai perlindungan dasar ya. Karena itu kan bisa juga pada saat kita asuransi kendaraan, kita ikutkan lagi PTL-nya. Kalau tidak diikutkan juga nggak masalah, karena kita udah menjamin. Dan itu sebetulnya untuk yang tadi Mas bilang ya, bukan hanya kita yang dalam mobil ya. Dalam mobil kan justru kita pihak kedua jatuhnya kan. Pihak ketiga justru lebih terlindungi. Benar. Oke. Sepeda pancal, orang goes. Sepeda Orang goes ketabrak mobil. Kayak. Beneran nih? Apakah? Anak sepeda udah pada tahu belum nih? Ini acara ini belum tahu belum? Saya jadi anak sepeda. Oke. Ini saya bener-bener baru tahu. Kalau sepeda kita goes-goes tipis boleh lah. Boleh lah ya. Saya social biker ya kan, bukan biker beneran. Oh bukan, kita goes-goes tipis aja. Iya. Supaya menikmati aja. Ayo jadi. Oh jadi pokoknya kita kena sesuatu di jalan raya. Iya. Kan tadi kita ngomongin mobil sama motor, tapi kita pun naik sepeda kita kena nih supaya kita korbannya jeder gitu. Kita ngarepin lah ada orang naik sepeda. Kemudian ada mobil nabrak sepeda itu, si orang ini luka atau meninggal, Jasara Harja bayar. Selesaikan santunan. Termasuk orang nyebrang aja. Si A ini nyebrang, dia kan nggak pernah tahu ikut
asuransi mana dia Iya, nggak tahu. nggak tahu. Nah, Pasti nggak tahu. begitu berat, tabrak, meninggal, jasa raja datang menyelesaikan santunan, dia kaget loh. Kok gue dapat santunan? Iya. Ya paling tidak santunan yang diberikan oleh jasa raja ini bisa meringankan keluarga korban. Betul, Minimal itu. betul. Karena nggak gede, karena perlindungan dasar itu hanya 50 juta Oke. untuk meninggal dunia. Oke. Terus kalau luka di rumah sakit, Iya. itu kita biaya rawatan kita jamin juga maksimal 20 juta rupiah. Oke. Kalau cacat misalkan habis luka, sembuh tapi cacat misalkan patah atau kaki apa, itu tambah lagi santunannya untuk biaya cacat tetapnya. Gitu. Jadi tinggal di Indonesia dari tahun 60-an sudah begitu? Sudah begitu. Ini Dan penting, jasa Mas. raja pelaksananya. Jadi sudah kita ini tahun 2000 ini sudah 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Jadi informasinya untuk the millennials ini semua tahu bahwa kalau di jalan raya, ya pasti kita nggak berharap lah kita kena sesuatu lah. Udah, kalau itu jangan ditanya. Cuman artinya adalah kita dimanapun pengguna jalan, walaupun kita bukan pengguna mobilnya, tapi selama kita berada di jalan Republik Indonesia, kita dilindungi oleh Jasa Raharja. Ya. Wah, Itu satu. Tadi bicara mobil. iya. Sekarang bicara yang angkutan umum. Oke. Ada darat, laut, udara, kereta api. Itu juga penumpangnya dijamin Jasa Raharja. Kayak pesawat jatuh. Iya. Jasa Raharja selesaikan santunannya, kali waris. Itu dalam tiket ada ya Mas ya? Jasa Include Raharja. dalam tiket. Oke. Include. Jadi pada saat penumpang membayar ongkos angkut, Ya. include Jasa Raharja. Kayak dulu ada Metro Mini kejebur di mana? Iya. Danau yang Sunter. Iya. Saya ingatnya waktu itu Kalimalang, soalnya saya lagi di Kalimalang. Ada juga tuh. Nah, itu. Jadi fungsinya memang keberadaan bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pada warganya atau masyarakatnya. Itu melalui Jasa Raharja dengan program. Berarti ini sebetulnya sistem ini soft banget ya Mas ya? Kita nggak pernah, ya maksudnya pasti bayar pajak kan pasti. Tapi ternyata paketan dan bayar pajak itu nggak semata-mata kita, ya udah kita cuma bayar pajak aja. Kan orang kan suka berat hati nih bayar pajak. Tapi ternyata banyak benefit-benefit yang dia nggak tahu. Nah dengan ini kita jadi tahu. Saya apalagi, saya juga baru tahu lebih dalam. Ini mobil tahun 2020. Mobil Bro tahun 72. Sama, 143.000 setahun. Sama aja ya? Sama. Oh nggak ada bedanya? Ferrari pun sama, mau Ferrari yang terbaru. Oh cuma 143.000? Sama mobil Kijang terlama, sama, 143.000. Oke. Nggak kerasa kan? Karena hak untuk semua warga tuh sama. Bagi sebulan 10.000. Iya, iya juga sih. Kalau dibilang sebulan 10.000, iya. Itu. Wow, menarik ya. Pak, kalau saya kan dari tadi udah kasih tahu informasi sama Bapak tentang Jasa Raharja. Kalau saya mau tahu Bapak selama puasa ngapain aja Pak? Ini kan lagi riuh banget nih Pak, menuju Lebaran. Bapak nggak pulang kampung kan nggak mungkin kan? Jadi di Jakarta aja? Yang jelas sebagai insan Jasa Raharja, itu sudah didoktrin kalau Lebaran, Natal, Tahun Baru itu tidak boleh cuti. Oke. Dedikasi tinggi ya? Iya, karena kita memang harus bersama-sama stakeholder lain ikut memantau, memonitor pergerakan mobilitas orang. Nah, yang seru sekarang tahun 2021 kan? Challenge banget ya. Kalau 2020 masih dihimbau untuk tidak mudik. Kalau 2021 pokoknya no mudik. Nggak mudik. Nah, gitu. Ya kita fine-fine aja. Karena udah biasa Pak Udah ya? biasa. Tapi Pak, mumpung Bapak kesini, kan ini Disneyland mobil balap Pak. Naik mobil balap saya Pak. Keliling Pak. Kayaknya pernah, cuma sekarang harus lagi ya. Ayo Pak. Kita jalan-jalan nih Pak. Mau nggak Pak naik ini Pak? Ayo. Yang penting ada safety belt. Ada banget. Berapa titik? 6 lah. 6 lah. Saya pinjem dulu Bapak Budinya ya. Saya keliling dekat sini ya, boleh? Oke. Cil.
Pak, nggak apa-apa kan tadi naik mobil ini? Hah? Nggak apa-apa kan naik mobil ini? Ya nggak apa-apa lah, udah biasa, cuma lihat orang. Saya merasa terlindungi soalnya. dengan yang ada di baju saya ini. Sudah menimbulkan sebagian risiko iya, ya? Iya, ini ada STNK BPKB kok Pak, mobilnya aman kok. Ini kan mobil family nih. Iya. Nah kemarin cerita-cerita kan kemarin Expander ini kan lagi Meikarta sama kemarin di Lesung kan oke tuh. Iya dong. Gimana ceritanya nih sampai jadi mobil? Ceritanya gini, jadi dari tahun 2017 sampai 2020 kemarin tuh saya jadi ketua komisi rally. Ceritanya nih. Terus saya pikir-pikir, putar-putar otak gimana caranya naikin image rally lagi. Kalau dulu kan saya naiknya Evo. Ya. Tapi kalau Evo menang, ya orang hanya mengagumi gitu, nggak bisa memiliki. Evo. Ya kan. Dan Evo lagi pula udah selesai kan. Terus waktu Expander keluar, saya ke Jepang. Pas saya pertama kali nyetir, saya bilang, kok ini ada mirip-mirip sama Evo 10 ya, gitu. Feeling aja. Saya ketemu sama engineer-nya. Saya mau nanya deh, apa hubungannya sasis nih mobil sama Evo 10? Kan semua sama wartawan, dia nggak kasih tahu saya siapa. Terus dia nanya ke orang Mitsubishi, itu tadi yang nanya saya siapa, katanya kok ngerti mobil. Iya itu brand ambassador Mitsubishi, bla bla. Oh gitu, akhirnya dijelasin. Ternyata filosofi dasarnya mobil ini itu sharing sasis sama Evo 10. Memang sharing. Terus lah sampai di Indonesia, iya tuh Evo 10 itu. Kan? Sampai di Jakarta, saya meterin, ternyata nggak beda jauh, cuma beda panjangnya doang. Saya telepon lah sama orang New Zealand Rally Art, gimana lu bisa nggak bikin? Dia bilang, are you crazy? Kata itu mobil 7 penumpang, lu gimana mau bikin mobil balap? Tapi gue bilang coba lu hitung dulu bener-bener. 3 bulan lah kita ngobrol, akhirnya kejadian. Iya pas balik kayak begini, enggak pas nyampe di sana dia telepon saya, Rifat, ini mobil lebih gede daripada yang saya pikir katanya gitu. Tetap mau dilanjutin apa enggak? Dipikir betul-betul city car kecil, ya. City car, mau lanjutin nggak? Gue bilang ya gue nggak ada gigi mundur, just go on. Gue bilang. Akhirnya udah jadi. Pas jadi, ya itu saya punya target adalah gimana caranya balapan tuh dekat sama masyarakat zaman sekarang. Kalau gue menang hari Minggu, hari Senin orang bisa beli. Cinta banget. Jadi kejadian. Langsung booming lah ya? Langsung dong. Saya targetnya adalah bukan trending topik Indonesia, tapi trending topik dunia. Karena ini adalah baru mobil 7-seater pertama di dunia yang dipakai balapan. Pertama? Iya, pertama. Sampai mereka bule-bule pada pada ngeledekin. Kamu kalau kayak gini nggak usah buka tenda. Mekanik sudah duduk belakang, ban serep bisa 6 di belakang. Katanya nggak usah bawa tenda, bawa servis. Semua bisa masuk. Ya? Iya gitu. Ini membangun berapa lama? Setahun ya. Setahun ya? Setahun. Karena ternyata emang R&D-nya agak beda. Ini kan kelasnya EP4 namanya. Jadi EP4 itu ada kelas khusus di sana kayak FFA-nya Offroad Indonesia. Mereka belum punya mobil yang segede gini. Di sana ada satu EP4 lagi yang sebelah sana tuh yang warnanya orange. Itu EP4 juga, Mazda 2. Oh, Mazda 2. Mazda 2-nya itu EP4 juga, tapi jauh lebih kecil, jauh lebih pendek. Terus diet juga mobilnya kurus. Oh ini kan serba gede. Cuma nggak apa-apa, everything is okay kok. Terbukti dari hasilnya. Kan masuk 19, 20 selesai. Pas pandemi. Jadi 2019 awal masuk sampai sana. 20 nyampe sini, pandemi, selama pandemi saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma testing aja. 20 akhir ada satu event, baru pakai 2021. Setahun. Waduh rasanya ngejongkrok? Nggak enak, nggak enak rasanya. Gatel lah, mobil udah jadi, udah segini canggih bentukannya, ya cuman ya worth to wait deh. Kemarin event pertama juara 1, event kedua juara 1, terus dari catatan waktu SSC juga oke. Jadi orang sama sekali udah nggak lihat ini sebagai mobil yang mobilnya gede, pelan gitu. Enggak, justru orang ngelihatnya unik banget nih, minibus tapi sliding di tengah jalan gitu. MPV. Tapi balap. Gitu ya. Kalau kita kan biasa pakai yang ini nih. Ini kan mobil off-road beneran. Ya ini baru lah. Terus ini abis ini eventnya? Nah, abis ini. Ntar dulu. Tadi kan 2 seri juara 1 terus. Iya. Beda waktu itu kan pasti belakangnya kan pasti mobil-mobil canggih dong, mobil bisa dan jelaskan gitu kan. Ya lumayan lah yang kemarin beda 20 detik yang belakang. Yang sebelumnya beda nggak terlalu jauh karena saya startnya di hujan, yang mereka startnya di kering. Jadi nggak bisa dibandingin, tapi saya untungnya saya masih bisa di depan. Ya lumayan lah. Makanya sekarang saya juga encourage orang untuk pakai teknologi baru. Jadi mobil yang lama saya kasih keleluasaan, boleh diet, boleh bore up,
turbonya boleh digedein, resistornya digedein, boleh sekuensial. Ini mobil cuma 1600 cc. Ini cuma 1600. Itu kan 2000 sampai 2200. Jadi ya yang gimana pun juga dia teknologinya udah lebih lama daripada ini. Jadi untuk mengkompensasi saya bikin fair and play aja, fair play. Jadi sana monggo silakan naik. Tenaganya silakan dinaikin. Kalau yang ini ya nikmatin. Berapa ini maksimumnya 350. 350, iya, 350. Kalau Evo lebih gede, Evo bisa 380, 400 lah bisa. Gitu, tapi Mas. tidak menjamin ya. Tempat family tetap oke lah. Kalau lurusan semua orang bisa, kalau belokan mesti belajar. Makanya boleh pelan. Boleh pelan. Lurus, tapi tikung harus paling cepat. Iya, tetap konsisten. Misalnya 60 di lurus, belok 55. Kalau di situ lurusan 100, saya belok 30, tetap kencangannya jatuhnya. Jadinya. Iya, Mas. By the way, Mas, terima kasih banyak ya, Mas, sudah sempetin datang ke sini. Saya juga ngerasa senang, banyak informasi yang kita dapetin, banyak juga masukan. Perasaan saya jadi lebih tenang tadi testing. Sudah mengalihkan sebagian resiko kepada pihak yang berwajib ke Jasara Harja. Jadi ya sebetulnya saya atas nama bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih. Karena selama ini sistemnya kita mungkin nggak terlalu tahu, sekarang kita jadi tahu, dan ya pasti bukan mentang-mentang tahu ada perlindungan kita bisa seenaknya kan. Tapi kita juga tahu bahwa negara kita melindungi kita dengan cara yang akhirnya kita tahu selama ini. Gitu, Mas. Gue juga dapat kesempatan tadi telepon, wah pas banget deket sini, udah pas kan? Langsung aja. Iya dong. Dan sebetulnya ini yang menarik bagi gua. Ini menang 2 kali kayak apa sih barangnya kan. Berarti gitu. lain kali, Mas, pas lagi testing beneran, nanti ikut ya. Di lapangan tapi. Lapangan ya? Iya, bakal di situ. Nanti asuransi berapa banyak yang harus dibayar? Ya udah, Mas. Thank you, Mas ya. Thank you, bro. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Thank you ya. Thank you, Mas.